Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nahatuswatun Hasanah, Ayu Novita Sari, Jaka Hairul, Nadia Nur Hanifah, dan Yuni Nuraini. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami pada fase ruang kolaborasi terkait lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak kepada ekosistem pembelajaran. Sebelum kita membahas mengenai kasus-kasus aktual terkait lingkungan kelas, akan kita bahas mengenai lingkungan belajar yang diharapkan. Lingkungan belajar yang diharapkan dapat dilihat dari 5 aspek, yaitu yang pertama ekosistem. Lingkungan belajar yang diharapkan jika dilihat dari ekosistem, di antaranya sekolah sebagai kegiatan yang menyenangkan, bukan sebagai tugas anak. Kemudian kepala sekolah sebagai pemberi layanan, bukan sebagai pengatur. Manajemen sekolah yang kolaboratif dan kompeten, bukan hanya administratif. Dan keselarasan pendidikan keluarga dan pendidikan di sekolah. Kemudian aspek yang kedua yaitu guru. Lingkungan belajar yang diharapkan jika dilihat dari guru diantaranya, guru sebagai pemilik dan pembuat kurikulum, bukan sebagai pelaksana kurikulum. Guru sebagai fasilitator dari berbagai sumber belajar, bukan sebagai sumber satu-satunya dalam belajar. Kemudian pelatihan guru berdasarkan praktik, bukan teori. Dan guru menciptakan lingkungan belajar yang menggunakan metode yang bervariasi, bukan didominasi oleh metode drilling. Kemudian aspek yang ketiga yaitu pedagogi. Lingkungan belajar yang diharapkan jika dilihat dari pedagogi diantaranya, pembelajaran berorientasi pada siswa bukan pengetahuan. Kemudian pembelajaran harus memanfaatkan teknologi, pendekatan belajar yang bermakna dan sesuai konteks, dan pemberian tugas sesuai dengan kemampuan siswa dan bervariasi. Kemudian aspek yang keempat yaitu kurikulum. Lingkungan belajar yang diharapkan jika dilihat dari kurikulum diantaranya, pelaksanaan kurikulum harus berbasis kompetensi, bukan berbasis materi atau konten. Dan pembelajaran fokus pada soft skill dan pengembangan karakter, bukan hanya berfokus pada kegiatan akademik. Kemudian aspek yang kelima dan aspek yang terakhir yaitu penilaian. Lingkungan belajar yang diharapkan jika dilihat dari penilaian yaitu penilaian harus menyeluruh, meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, bukan hanya penilaian pengetahuan saja. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai kasus-kasus aktual terkait lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran. Nah, lingkungan kelas yang aman dan nyaman akan mendukung ekosistem pembelajaran. Lingkungan yang aman maksudnya adalah lingkungan kelas yang tidak ada unsur yang membuat peserta didik merasa terintimidasi oleh guru. Selain itu, lingkungan kelas yang nyaman berarti lingkungan kelas baik secara fisik maupun non-fisik yang membuat peserta didik bahagia selama belajar di kelas. Berdasarkan hasil observasi lapangan di SMA Pasundan 1 Bandung, kasus aktual terkait lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran diantaranya yang pertama, setiap kelas sudah difasilitasi proyektor. Nah, salah satu lingkungan belajar yang diharapkan jika dilihat dari pedagogi adalah pembelajaran harus memanfaatkan teknologi. Nah, dengan adanya proyektor di setiap kelas akan menjadikan lingkungan kelas menjadi aman dan nyaman serta mendukung ekosistem pembelajaran sehingga terciptalah pembelajaran berbasis teknologi. Pemanfaatan teknologi dapat membantu peserta didik memperoleh hasil belajar yang baik. Oleh karena itu, pengadaan proyektor di setiap kelas dapat menjadikan lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran. Kasus yang kedua yang kami temukan yaitu setiap kelas sudah difasilitasi AC. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya lingkungan belajar yang diharapkan jika dilihat dari ekosistem adalah sekolah sebagai kegiatan yang menyenangkan.
Dengan adanya AC di setiap kelas dapat membantu siswa mendapatkan ekosistem yang aman dan nyaman sehingga pembelajaran di kelas menjadi lebih kondusif. Untuk menjadikan sekolah sebagai kegiatan yang menyenangkan harus diciptakan melalui lingkungan kelas yang nyaman bagi peserta didik dalam pembelajaran. Salah satu cara untuk menciptakan lingkungan kelas yang nyaman adalah dengan suasana kelas yang sejuk dan tidak pengap. Oleh karena itu, pengadaan AC di setiap kelas dapat menjadikan lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran. Selanjutnya yaitu adanya pojok literasi. Nah, seperti yang telah saya uraikan sebelumnya bahwasanya lingkungan belajar yang diharapkan jika dilihat dari ekosistem yaitu sekolah sebagai kegiatan yang menyenangkan. Nah, ada kalanya kita memerlukan lingkungan baru, sehingga tidak jarang ada guru yang mengajak peserta didiknya untuk melakukan pembelajaran di luar kelas. Dengan adanya pojok literasi dapat membantu peserta didik mendapatkan ekosistem yang aman dan nyaman sehingga pembelajaran di luar kelas menjadi lebih kondusif. Untuk menjadikan sekolah sebagai kegiatan yang menyenangkan harus diciptakan melalui lingkungan yang nyaman bagi peserta didik dalam pembelajaran. Salah satu caranya adalah menciptakan lingkungan kelas yang nyaman, yaitu dengan mencari suasana baru yang dapat membantu proses pembelajaran peserta didik. Oleh karena itu, pengadaan pojok literasi yang menjadi fasilitas bagi peserta didik yang ingin melakukan diskusi di luar kelas dapat menjadikan lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran. Dan kasus yang terakhir yang kami temukan saat observasi di SMA Pasundan 1, Bandung, yaitu meja dan kursi di setiap kelas sudah berbentuk meja dan kursi tunggal. Nah, salah satu fasilitas fisik yang dapat membantu menciptakan lingkungan kelas menjadi aman dan nyaman serta berpihak pada ekosistem pembelajaran adalah dengan adanya kursi dan meja model tunggal. Dengan kursi dan meja tersebut, peserta didik dapat duduk secara perorangan. Selain itu, kursi dan meja tunggal dapat membantu keberlangsungan proses pembelajaran yang lebih efektif. Adanya kursi dan meja tunggal juga dapat membantu pendidik untuk mendapatkan akses kemudahan untuk melakukan monitorisasi terhadap setiap peserta didik. Lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran tercipta karena adanya perlakuan baik dari peserta didik maupun pendidik yang menyebabkan kegiatan pembelajaran menjadi terhambat. Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan kami di SMA Pasundan 1 Bandung, kasus aktual terkait lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran diantaranya 1. Proyektor di beberapa kelas mengalami kerusakan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya salah satu lingkungan belajar yang diharapkan jika dilihat dari pedagogi adalah pembelajaran harus memanfaatkan teknologi. Dengan adanya proyektor di setiap kelas akan menjadikan lingkungan kelas menjadi aman dan nyaman serta mendukung ekosistem pembelajaran sehingga terciptalah pembelajaran berbasis teknologi. Dengan adanya kerusakan pada proyektor di beberapa kelas dapat menghambat proses pembelajaran jika pendidik ingin menggunakan proyektor tersebut. Pihak sekolah tidak tanggap dalam menghadapi masalah ini, sehingga ketika ada guru yang ingin menggunakan proyektor, maka harus meminjamnya ke bagian TU. Sehingga waktu dalam pembelajaran dapat terbuang sia-sia hanya untuk meminjam proyektor. Nah, proyektor yang rusak juga dapat memicu pendidik untuk tidak memanfaatkan teknologi pada proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, AC di beberapa kelas mengalami kerusakan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa salah satu lingkungan belajar yang diharapkan jika dilihat dari ekosistem adalah sekolah sebagai kegiatan yang menyenangkan.
Dengan adanya AC di setiap kelas dapat membantu siswa atau peserta didik mendapatkan ekosistem yang aman dan nyaman sehingga pembelajaran di kelas menjadi lebih kondusif. Untuk menjadikan sekolah sebagai kegiatan yang menyenangkan, harus diciptakan melalui lingkungan kelas yang nyaman bagi peserta didik dalam pembelajaran. Salah satu cara untuk menciptakan lingkungan kelas yang nyaman adalah dengan suasana kelas yang sejuk dan tidak pengap. Jika AC dalam kondisi rusak dan tidak dapat menyala, maka tidak jarang kelas menjadi pengap dan kurang sirkulasi udara. Hal ini dapat menjadi penghambat dalam proses pembelajaran. Kemudian, yang nomor 3, terdapat beberapa kelas yang memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang kurang baik. Salah satu lingkungan kelas yang diharapkan adalah kelas dengan kondisi pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik. Namun, pada kenyataannya, di SMA Pasundan 1 Bandung, terdapat beberapa kelas yang bahkan tidak memiliki jendela, sehingga tidak ada cahaya dan udara yang masuk. Oleh karena itu, terdapat beberapa kelas yang memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang kurang baik. Hal ini dapat menjadi penghambat dalam proses pembelajaran. Kasus selanjutnya yaitu pada proses pembelajaran didominasi oleh guru yang menyampaikan materi secara konvensional dan menggunakan metode ceramah. Seperti yang telah kita ketahui bahwa salah satu lingkungan belajar yang diharapkan jika dilihat dari guru adalah guru menciptakan lingkungan belajar yang menggunakan metode bervariasi, bukan didominasi oleh metode drilling. Selain itu, lingkungan belajar yang diharapkan jika dilihat dari pedagogi adalah pembelajaran harus memanfaatkan teknologi. Berdasarkan observasi dan pengamatan, proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru di SMA Pasundan 1 Bandung didominasi oleh guru yang menyampaikan materi secara konvensional dan menggunakan metode ceramah. Hal ini tidak sesuai dengan lingkungan belajar yang diharapkan. Meski sudah difasilitasi proyektor, namun pada kenyataannya guru belum dapat memanfaatkan teknologi dengan baik. Kasus kelima yaitu akses internet di beberapa kelas buruk. Bahkan, WiFi yang disediakan sekolah tidak terjangkau ke beberapa kelas tersebut. Seperti yang telah kita ketahui bahwa lingkungan belajar yang diharapkan jika dilihat dari pedagogi adalah pembelajaran harus memanfaatkan teknologi. Seharusnya pembelajaran di kelas dapat memanfaatkan teknologi secara baik. Namun pada kenyataannya, akses internet di beberapa kelas buruk. Bahkan, WiFi yang tersedia di sekolah tidak terjangkau ke beberapa kelas tersebut. Hal tersebut berakibat pada guru yang akhirnya menggunakan pembelajaran konvensional dan menjadikan lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran. Kasus keenam, ketika awal kegiatan belajar mengajar dimulai, tidak jarang peserta didik masuk kelas dengan terlambat. Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan, SMA Pasundan 1 Bandung memulai kegiatan belajar mengajar pukul 6.30. Namun, pada kenyataannya banyak peserta didik yang terlambat masuk, dan ini terjadi setiap hari. Selain saat awal kegiatan belajar mengajar, peserta didik juga sering tidak ada di kelas dengan alasan ke kamar mandi, namun tidak kembali ke kelas. Kondisi seperti ini dapat mempengaruhi lingkungan kelas menjadi tidak kondusif. Karena saat pembelajaran dimulai masih ada beberapa peserta didik yang lalu lalang dan bolak-balik masuk kelas. Oleh karena itu, kebiasaan peserta didik yang masuk terlambat maupun bolos dapat menjadikan lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan di SMA Pasundan 1 Bandung, didasarkan pada beberapa faktor, yaitu 1. Kurangnya koordinasi antar berbagai pihak di sekolah, sehingga ketika ada fasilitas baik sarana maupun prasarana di kelas yang rusak, maka penanganannya lambat dan tidak cepat diperbaiki.
Yang kedua, terbentuknya budaya terlambat masuk sekolah, sehingga tanpa sadar peserta didik sudah terbiasa dengan budaya tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya kontrol dari pihak sekolah, khususnya kesiswaan untuk memberikan konsekuensi bagi siswa yang terlambat atau bolos di jam pelajaran. Berdasarkan faktor tersebut, maka tantangan yang dihadapi pendidik dan pihak sekolah untuk menciptakan lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran menjadi lebih baik adalah 1. Perlu mengubah budaya sekolah mengenai keterlambatan masuk kelas dan membolos saat jam pelajaran. Untuk mengubah budaya tersebut, tentu perlu bantuan dari berbagai pihak, bukan hanya dari pihak guru dan staf sekolah, tetapi juga dari kesadaran peserta didik itu sendiri. Pihak sekolah perlu mempertegas tata tertib dan hal-hal yang ada di sekolah sehingga dapat memunculkan budaya sekolah yang lebih baik. Yang kedua, menciptakan lingkungan kelas yang aman dan nyaman. Untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman dan nyaman, juga diperlukan kesadaran diri dari warga kelas, sehingga kelas menjadi kelas yang bersih dan nyaman saat pembelajaran, sehingga dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran. Selain dari warga kelas, juga ada staf dari sekolah atau OB di sekolah tersebut harus melakukan controlling di kelas-kelas agar setelah adanya piket di kelas tersebut tetap bisa dilihat kembali apakah kelas tersebut sudah bersih dan nyaman. Dan selain itu, guru juga dapat mencontohkan kepada warga kelas agar senantiasa kelas menjadi lingkungan aman dan nyaman. Yang ketiga, guru membuat pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan model yang bervariasi. Untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan model yang bervariasi, guru perlu memahami karakteristik dari peserta didik melalui tes diagnostik ataupun wawancara. Setelah itu, guru merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik juga kebutuhan peserta didik itu sendiri. Untuk dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, guru perlu mengupgrade skill dan pengetahuannya untuk memperluas wawasan mengenai perkembangan peserta didik. Demikianlah pemaparan hasil diskusi kelompok kami pada fase ruang kolaborasi terkait lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.